Assalamualaikum Ustaz. Saya Ikhwan dari Bangkalan, Madura. Tadi Ustaz menerangkan bahwa masalah sabar Ustaz. Tapi seakan-akan sabar di sini bertentangan dengan hukum Islam Ustaz. Karena di hukum Islam kata kalau dibunuh balas bunuh. Kalau mencuri dipotong. Bahkan Nabi sendiri pernah berkata, seandainya putri saya sendiri yang mencuri, sayang yang potong sendiri. Nah di sini Ustaz, bagaimana Ustaz? Kok seakan-akan sabar ini bertentangan dengan hukum Islam? Ustaz, jawaban Ustaz saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisas itu boleh. Nah, umpamanya dia mukul sekali, kita sekali, ya, di tempat yang sama. Itu namanya sabar. Yang nggak sabar sampai 2 kali. Nah, ini nggak sabar namanya. Kan itu ya. Sayyidina Ali tadi dia sudah berhak. Dia berhak membunuh itu Soheh kena perang tanding. Ya, di dalam peperangan lah. Gitu. Tapi dia setelah diludahi, dia nggak sabar. Dia tahu, wah ini aku salah, dia tahan. Ya tuh, padahal dia wajib membunuh, tapi dia tahan. Karena nilainya sabar itu dengan dia membunuh lebih tinggi nilai sabarnya itu tadi. Nah, jadi makanya karena kita kalau di negara apa Islam, nah, itu kita bisa sabarnya apa? Karena yang melakukan bukan kita. Nah, kalau kita yang melakukan pasti nggak sabar, kecuali seperti katakan tadi hatinya ini sudah bersih. Kalau tidak bersih nggak bisa. Nah, dan kesabaran itu insya Allah mudah ditolong Allah untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada dendam lagi kalau banyak orang sabar itu. Karena banyak yang membalas itu bukan kita, itu pemerintah. Kalau di sini kan nggak bisa sabar karena kita kepingin balas. Kan tidak sabar. Nah, karena harus dilakukan. Nah, sekarang umpamanya di Indonesia, kok enak Ustadz gak dibales? Pemerintah enggak, kita disuruh enggak. Misalnya gitu ya. Doce enaknya Ustadz. Seakan-akan gak balas. Siapa bilang gak dibales? Makanya Allah bikin lagi pengadilan di sana. Tidak ada sedikit pun yang hak-hak kamu itu tidak diselesaikan oleh Allah. Nah, butuh sabar menunggu hari kiamat. Nah, sampai tidak sabar nunggu sekarang aja, keliru, kebablas. Jadi nggak ada yang luput. Makanya kita punya pengetahuan, punya paham, kita bisa, oh iya ya, nanti aja, kan gitu ya. Nah, nanti aja. Nah, untuk itu bisa ngomong gitu. Kalau hati kita nggak bersih, kalau nggak bersih kan banyak yang bisiki, banyak iblisnya itu yang goreng-goreng itu nggak bisa. Kalau bersih, biar ada yang goreng nggak bisa. Nah gitu. Nah misalnya begini, sahabat yang lain-lain itu banyak yang dendam setelah dia masuk Islam, karena sebelumnya orang tuanya apa ada yang dibunuh, ya dengan orang Islam dulu, dia masuk Islam tidak ada masalah. Setelah Rasulullah meninggal, timbul lagi dendamnya itu tadi, secara pribadi. Kan gitu ya, nggak sabar. Tapi orang Islam termasuk Sayyidina Ali misalnya, Sayyidina Umar, itu dia dibunuh, ini anaknya aja mau membunuh itu jangan. Malah yang membunuh Sayyidina Ali itu ketakutan, disuruh kasih air, dikasih suruh minum. Coba. Nah, padahal ini membunuh, bapaknya mukul, orangnya habis bunuh ketakutan, anaknya dipanggil, sudah itu kasih air dulu itu, dia ketakutan gitu, kasih air dulu. Ya, itu mengambil pahalanya yang luar biasa itu tadi. Nah, gimana kita nggak balas? Ya toh, biar nggak dibalas nanti mati sendiri kok itu kalau sudah waktunya. Ya, sampai nggak balas nggak apa-apa, nanti mati sendiri itu. Daripada balasnya keliru, ya toh, mana bisa dia mau lari kemana kalau sudah sampai waktunya? Ya, kan mati sendiri. Misalnya saya beristari orang kafir itu bunuh sahabat Nabi,
rasain mati kamu gitu ya. Wah, kayak saya bales, tidak apa-apa, nanti tak mati sendiri. Yang dibacok ini dikira itu teraniaya, padahal enggak. Ketahuannya nanti kalau sudah sama mati ya, loh kok kamu tak bacok, kok enak kamu di sini. Barang sing bacok, aduh aku getun bacok sampean ya. Dan nanti ketahuannya di sana. Mati dewe mau berapa tahun? Ya, masih jagoan bukti mati kabeh, jago-jagoan ini. Yang kebal juga mati, waduh. Makanya kita disuruh sabar, enak risiko ndake mati dewe. Cuma kan kita nggak sabar, enak, nah itu nggak sabar, salah dewe. Sampai bales, ya boleh asal balasnya bagus. Pada umumnya kita balasnya mesti keliru. Nah, akhirnya ya toh nggak selesai masalahnya. Nah, maka kesabaran itu penting. Jangan mengatakan, lu enak kau udah balas lu. Nanti Allah bikin pengadilan lagi. Nah, seperti di pengadilan misalnya. Kemarin, saya ini bener. Kok saya disalahkan? Sing salah dibenerno. Tapi kita lawan nggak bisa. Kok menang dia gitu? Kan gitu ya. Tiap-tiap orang itu, misalnya yang dituduh dengan tertuduh itu gini. Misalnya ada orang itu dituduh, dicarikan salahnya sama musuhnya, supaya tambah salah. Sing dibelo, digolekno, dilangno salah cek bener. Itu di dunia gitu. Bisa dilakukan semua, bisa. Tapi dia lupa. Ternyata ada naik banding lagi nanti di akhirat. Lupa dia. Naik banding aja kan butuh berapa tahun, kadang-kadang 2 sampai 5 tahun, kadang naik banding. Ini nunggu di akhirat itu. Selesai. Makanya kita bisa sabar kalau kita meyakini di akhirat itu ada pengadilan lagi, bisa. Jadi nggak ada yang luput. Kan gitu ya. Kalau enggak kita membalas cek enaknya, sebiji jarah pun terbalas. Tetapi nggak bisa kita lakukan kalau hati kita ini kotor, nggak bisa. Biar sudah tahu nggak bisa. Buktinya sahabat-sahabat yang dibunuh oleh orang Islam sendiri, yang hafal Quran malah, karena hatinya kotor. Nah, karena hatinya Sayyidina Ali bersih, terus justru orang itu yang bunuh itu ketakutan, disuruh nggak boleh balas, anak-anaknya nggak boleh. Coba, karena bersih. Nah, makanya kuncinya seperti katakan, kita bisa melakukan yang luar biasa nantinya kalau hati kita sudah bersih. Nah, alat pembersihnya sudah punya, zikrullah, selesai. Ya. Nah, makanya tadi dikatakan hukum Allah itu ya tuh, dengan sabar itu bedanya apa? Ya justru kita itu menunggu hukum Allah itu bersabar. Kalau kamu gak sabar, kamu berarti menghukumi di luar hukum. Ibaratnya gini, kan sering kita jangan main hakim sendiri kan gitu. Kalau orang pemerintah yang ada kan nggak masalah. Kalau main hakim sendiri itu namanya nggak sabar. Kalau Rasulullah, kalau anakku mencuri aku potong, itu bukan main hakim sendiri, itu dia menjalankan hukum. Ya, nah kalau kita nggak sabar itu tidak menjalankan aturan. Nah, sama-sama membunuhnya tapi nggak pakai aturan, itu namanya nggak sabar. Selama itu mengikuti aturan, itu namanya sabar. Ya, sampai di jalan, kendaraan aja, lampu merah, ya toh, moro-moro habis merah apa itu? Kuning dulu ya, kuning, baru melek kuning itu nyerorsot ada, itu nggak sabar. Melawan aturan, itu yang namanya nggak sabar. Paham ya?